Shalom, apa kabar saudara? Kita tidak terasa sudah di hari apa hari ini ya? Jumat ya. Kita sudah di hari Jumat. Kita bersyukur kita bisa kembali bertemu di live Instagram ini saudara. Dan kalau lihat waktu sudah hampir 3 minggu ya kita ya dalam keadaan di karantina seperti ini, sehingga saya tidak tahu apa yang saudara rasakan, saya tidak tahu. Dan saudara juga tahu informasi berkembang hari ini juga mau menyentuh kurang lebih hampir menyentuh 2000 ya yang terinfeksi coronavirus. Saya hanya percaya dengan berita-berita yang disampaikan oleh pemerintah. Saya tidak mau percaya dengan berita-berita yang disampaikan oleh siapapun, termasuk kepala daerah sekalipun. Saya lebih baik official langsung dari pemerintah pusat, karena itu yang paling penting. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, memang terjadi sebuah dilematis di dalam hati saya ketika saya beberapa hari di belakang ini menyampaikan tentang hal-hal yang sifatnya di luar dari coronavirus, tetapi lebih kepada spiritual growth, kehidupan pribadi kita masing-masing. Nah, saya sudah berpikir apakah esok hari saya akan berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman dan segala macam. Ada beberapa permohonan yang disampaikan oleh para follower yang ada di Instagram untuk berbicara tentang akhir zaman. Nah, sebenarnya kalau bicara itu tidak bisa untuk satu hari aja atau 1 jam, tetapi itu butuh pembahasan yang sangat detail dan penuh dengan kehati-hatian, sehingga saudara harus mengikuti itu dengan tertib secara teratur supaya tidak miss dalam mengerti dan memahami tentang akhir zaman. Jadi Tuhan kalau siapkan saya untuk berbicara tentang hal itu, nanti saya akan sampaikan di Instastory. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang move on saudara. Sebenarnya kalau saudara melihat dari tema-tema dari beberapa hari di belakang itu sebenarnya semua ada kaitan satu sama lain. Yang kemarin saya sudah bahas bahwa ada dosa, keselamatan versus keselamatan, dosa dan keselamatan. Ada juga bicara tentang pencobaan dan ujian. Apakah orang sudah diselamatkan bisa jatuh atau tidak, bisa jatuh. Terus kemudian tapi dia bisa bangkit lagi. Terus kemudian kita bicara tentang kehendak Allah versus kehendak pribadi. Itu sangat prinsipil sekali. Terus kemudian kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya yaitu duri dalam daging. Dari duri dalam daging ini penting. Terus kemudian kita kemarin bicara tentang satu bagian yaitu tentang unconditional love. Jadi sebenarnya sudah beberapa tema yang sudah saudara bisa ikuti. Nah, oleh karena itu pada hari ini saya ingin melanjutkan itu bicara tentang move on. Apa arti move on? Yaitu saudara harus mengalihkan. Tidak lagi dalam posisi yang saat itu aja. Nanti saya akan jelaskan lebih terperinci apakah di Alkitab berbicara tentang hal itu ada atau tidak. Nah, kita akan bahas itu secara biblikal, secara Alkitab. Dan kemudian setelah itu saya akan menjawab ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari tadi pagi. Dan saya sudah closing karena saya tidak mau terlalu banyak supaya saya bisa menjawabnya dengan baik. Nah, oleh karena itu sebelum kita memulainya, mari kita bersatu dalam doa. Kuasai pikiran dan hati kami, sehingga kami semua yang mengikuti live Instagram ini Tuhan, kami semua diberkati Tuhan. Ada bagian penting untuk kami pahami, kami mengerti, sehingga kami tidak salah melihat kebesaran Tuhan. Karena itu ya Bapa, pada malam ini Tuhan yang berbicara kepada kami masing-masing. Kuduskan hamba-Mu dan kami semua masing-masing, sehingga semua kami yang mengikuti ini dilawat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, untuk berbicara tentang move on saudara, maka kita harus bicara ada satu kasus di dalam perjanjian lama sebenarnya. Bicara secara personal dan bicara secara kelompok besar. Nah, kalau kita lihat bicara secara kelompok besar, saudara,
yaitu kita akan membahas dulu tentang bangsa Israel ada di Mesir selama 430 tahun. Sehingga ketika mereka masuk ke tanah padang gurun, saudara, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, pola pikir mereka adalah pola pikir di Mesir. Sehingga dia banyak komplain kepada Musa. Musa dia bilang, ini bagaimana kamu buat kami susah nih, lebih baik kita tinggal di Mesir. Kita dikasih makan ikan gratis, dikasih makan apapun gratis, bawang seprei dan semangka, ketimun dan segala macam. Tetapi engkau bawa kami ke padang gurun di mana kami kesusahan makanan dan segala macam. Even Tuhan sudah menyediakan segalanya, ada mana. Terus kemudian terakhir ya Tuhan menghukum mereka dengan burung puyuh, saudara. Tapi tiang awan selalu menjaga mereka di pagi hari, di siang hari. Tiang api menjaga mereka, menuntun mereka di malam hari. Sebenarnya itu adalah bagian-bagian pemeliharaan Allah. Tetapi mereka tidak bisa move on, saudara, dari pola pikir yang selama ini terbentuk ketika ada di Mesir. Nah, itu terus ternyata berlanjut sampai dengan peristiwa di Gunung Sinai. Saudara masih ingat peristiwa di Gunung Sinai ketika Musa dipanggil Tuhan untuk berbicara khusus sama Tuhan naik ke Gunung Sinai. Walaupun Gunung Sinai yang sekarang kita pergi oleh tur-tur Israel itu yang kita pergi biasanya, itu belum tentu juga itu di tempat itu, saudara. Itu belum tentu original place. Karena ada beberapa gunung di situ yang mana Musa pergi, itu kita tidak tahu. Tapi itu diklaim aja gitu, saudara, bahwa itu adalah Musa ada di situ. Oke, itu dianggaplah seperti itu. Yang penting tempat itu ada. Nah, akhirnya Musa itu mendapatkan 10 hukum Tuhan. Nah, sedangkan Miriam dan Harun dibawa membangun itu, membuat anak lembu emas. Ini kan pola pikir Mesir, saudara. Anak lembu emas itu kan ada satu lambang lembu emas itu adalah untuk mereka lepas dari sebuah perbudakan. Sehingga ketika mereka ada di padang gurun, pola pikir tetap pola pikir Mesir. Cara penyembahan juga begitu. Nah, itu yang akhirnya mereka tidak bisa, generasi Musa tidak bisa masuk tanda perjanjian. Kendati Musa memang ada sesuatu yang dia tidak taat dengan perintah yang diberikan oleh Allah. Karena kenapa? Pola pikirnya itu sangat kental dengan pola pikir di Mesir, saudara. Yang masuk ada generasi kedua yaitu Yosua dan Kaleb dan generasi berikutnya. Itu dia bisa masuk ke tanda perjanjian. Itu ceritanya ada di posisi itu, saudara. Nah, ketika kita masuk kepada secara personal, maka yang menarik adalah yaitu Yusuf, saudara. Nah, itu tadi kita lihat dalam sisi negatif. Dalam sisi negatif secara kelompok atau bangsa. Jadi ketika peristiwa itu terjadi, saudara, itu orang Israel tetap pola pikir ketika mereka ada di Mesir. Nah, ternyata secara pribadi ada konsep di mana dia bisa move on. Ah, siapa dia? Yusuf, saudara. Oke. Yusuf itu dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur, terus kemudian dijual ke suku Kedar. Ketika itu juga dia dituduh berzina oleh tante Potifar, dan kemudian dia masuk ke dalam penjara. Nah, ketika itu juga dia ada di Mesir. Kurang lebih itu range-nya 13 tahun, saudara, dari Yusuf dapat mimpi. Nah, tapi yang menarik adalah, saudara perhatikan, di setiap pasal demi pasal yang dicatat, dari Yusuf ada di sumur, dijual ke suku Kedar, ada di rumah Potifar, sampai di dalam penjara, sampai dengan di Mesir. Yusuf itu tidak pernah satu ayat pun berkata bahwa Yusuf itu punya kepahitan dengan peristiwa-peristiwa itu. Kelihatannya begitu, saudara. Tapi ketika Yusuf itu ada di Mesir, benar-benar dia adalah orang yang sudah melupakan peristiwa itu, dan dia sudah move on, saudara. Nah, diingatkan kembali peristiwa itu. Karena terjadi kesusahan besar. Dan Yusuf yang memanage, ibaratnya dia orang kedua, tapi dia memanage logistik di Mesir. Gandum, dimanage dengan baik, ditaruh di setiap provinsi. Sehingga dihitung pun tidak mampu gandum ikannya terlalu banyak. Seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan. Itu Alkitab yang berkata. Nah, terjadi kesusahan itu masuk ke dalam negeri Israel, saudara. Dan kesusahan itu hebat sehingga saudara-saudara Yusuf itu datang ketemu, pergi ke Mesir. Menariknya adalah saudara-saudaranya tidak pernah tahu kalau yang pegang pemerintahan di sana adalah Yusuf yang pernah mereka jual. Kalau seandainya mereka tahu, saya yakin mereka tidak mungkin pergi ke Mesir. Dan Yusuf juga tidak akan tahu bahwa mereka akan datang. Tapi peristiwa itu dipertemukan oleh Tuhan, saudara. Nah, selama cerita yang tadi kita sobat bangun, dari Yusuf dibuang ke dalam sumur, dijual ke suku Kedar, kemudian ada di rumah tante Potifar, sampai dengan di penjara dan sampai dengan di Mesir, tidak ada ayat membuktikan bahwa Yusuf itu tidak move on.
Yusuf itu move on, saudara. Sehingga ketika dia ada di Mesir, dia menjadi orang yang sungguh dipakai oleh Tuhan. Ini hal yang positif ya, saudara. Sedangkan hal yang negatif, tadi kita bicara bangsa Israel dalam kelompok yang besar. Nah, Yusuf ketika ada di Mesir, baru dia lihat saudara-saudaranya datang. Nah, di saat itulah terjadi rekonsiliasi. Nanti saudara baca di dalam Kejadian pasal 45. Terjadi rekonsiliasi yang menarik, karena Yusuf melihat bahwa saudara-saudaranya ini dia kenal, tapi saudaranya tidak kenal dia. Maka Yusuf bawa mereka di dalam satu ruangan istana, suruh orang-orang itu keluar, baru Yusuf mendeklar siapa dia. Dia bilang, akulah Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Artinya, Yusuf sudah move on, tapi dia tidak bisa melupakan kalau saudara yang pernah jual dia. Oke, saudara, intinya saudara-saudara mengerti, saudara. Jadi saudara sudah mulai mengerti tentang arti move on itu apa, saudara ya. Jadi orang itu bisa melupakan segala sesuatu, bisa mengampuni, melepaskan segala sesuatunya, tetapi dia juga masih ingat sebenarnya. Nah, ini penting ya saudara. Akulah Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Nah, tapi Yusuf dengan kalimatnya hebatnya apa? Dia langsung keluarkan satu kalimat pamungkas. Dia bilang begini, "It's okay. Tuhan yang suruh aku datang ke sini untuk memelihara hidupmu." Ini orang yang positive thinking. Nah, ini menarik. Nah, oleh karena itu kita masuk dalam konteks perjanjian baru, saudara. Tadi konteks perjanjian lama. Jadi ada yang sifatnya kelompok, Israel susah untuk move on. Ada yang sifatnya pribadi, Yusuf bisa move on, saudara. Nah, kita masuk dalam kelompok, masuk dalam konteks perjanjian baru. Nah, di dalam konteks perjanjian baru, saudara, saya pernah sampaikan, ada seorang yang bernama Paulus, saudara. Paulus ini adalah seorang bajingan. Kalau bisa dianggap dia ini adalah orang yang benci dengan orang Kristen, yang bakar gereja, sinagoge dibakar dan bunuh umat-umat Tuhan pada zaman itu. Namanya dulu adalah Saulus. Tapi ketika dia mau melakukan pembunuhan yang lebih besar lagi, Tuhan hadang dia di Damsyik, dan kemudian pada saat itu matanya buta. Di saat itulah yang namanya Saulus itu mengalami revival. Maka berubahlah namanya menjadi Paulus, saudara. Nah, barulah konteks itu dia dipakai Tuhan dengan luar biasa sekali, saudara. Sehingga kalau saudara baca konteks perjanjian baru, kitab perjanjian baru, itu hampir dikuasai penulisan itu oleh Paulus, yang sifatnya personal. Personal adalah sifatnya sistem konseling secara pribadi. Titus, Filemon, Timotius. Nah, itu adalah sistem pengembalian sifatnya pribadi. Tapi ada pengembalian yang sifatnya kelompok atau kepada kongresional, yaitu kepada gereja. Kepada Filipi, Efesus, Kolose, Korintus, Galatia, dan segala macam, saudara. Nah, Roma termasuk ada di dalamnya. Nah, yang di dalam tulisan-tulisan Paulus itu, ternyata ada ada beberapa tulisan ketika Paulus ada dalam penjara. Kita perhatikan baik-baik. Yuk kita buka Alkitab kita. Filipi pasal yang ketiga, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-16. Ini penting untuk bisa move on, saudara, itu apa? Lihat baik-baik ya. Ayat 5 dan 6, Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi ketika dia ada di dalam penjara. Disunat pada hari yang ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Binyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, kata Paulus. Artinya, dia memberikan sebuah kurikulum vitae sebagai satu introduce. Dia sedang memperkenalkan dirinya bahwa dia ini adalah disunat pada yang ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Binyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Itu berarti dia lagi kasih tahu tentang status dia sebagai seorang rohaniawan. Nah, ini penting nih. Tapi di ayat 6 ada paradoks. Paulus bilang apa? Tentang kegiatan. Ini yang Paulus ini yang namanya sudah dirubah dari Saulus ke Paulus. Tentang kegiatan. Aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat celah. Oke. Apa yang menarik, saudara? Ketika dia menyampaikan di ayat 5 tentang pribadi dia secara jabatan, struktural rohani, dan kualitas rohani dia, di ayat yang ke-6 dia menyampaikan dengan jujur, gue ini penjahat loh. Gue ini penganiaya jemaat loh. Artinya apa, saudara? Orang itu bisa move on dimulai dengan berani jujur tentang siapa dia. Orang yang tidak berani jujur tentang masa lalunya, dia tidak akan bisa move on. Ini penting. Artinya,
Kamu sembunyikan tentang masa lalumu, takut orang lain tahu. Saya kasih tahu, orang lain sudah tahu, ngapain kamu harus takut? Oke. Yang paling penting adalah kamu harus mendeklar kepada Tuhan. Tidak perlu cerita kepada orang banyak, saudara. Oke. Istri saya, anak saya tahu kalau saya ini mantan narkoba. Pecandu narkoba, jualan narkoba, hidup saya brengsek. Tahu, istri saya tahu, anak saya juga tahu. Tadinya kita mau sembunyikan, ternyata nggak bisa juga kepada anak. Nah, karena tahu dan kemudian kita terekspos. Nah, kenapa saya sampaikan itu? Ada hal yang bisa disampaikan di ruang publik, ada hal yang tidak bisa disampaikan di ruang publik. Tidak semua harus diumbar, saudara. Contoh, istrimu selingkuh atau suamimu selingkuh, yuk nggak boleh cerita di ruang publik, nggak boleh. Tapi kalau orang lain itu tahu, biarlah mereka tahu. Tapi kamu sebagai pribadi, kamu tidak boleh cerita itu ke ruang publik. Karena engkau sama saja menceritakan dirimu. Ini harus garis dibawahi. Itu yang akhirnya orang gagal move on. Karena kenapa, saudara? Segala kepergumulan yang sangat privacy, itu diumbar di ruang publik yang tidak perlu harus diumbar di ruang publik. Kita beda. Kita negara kita nih daerah timur, ngerti sopan santun dan aturan main. Kalau di barat bebas. Kalau dia buat sesuatu yang salah, dia ngomong, oke, selesai. Orang biasa. Tapi orang Indonesia beda. Kita itu nggak tahu aja, kita mau cari tahu. Itu kepo namanya. Nah, ketika engkau berani bicara tentang suamimu, tentang istrimu, dan segala macam, yang sangat privacy sekali, saudara. Yuk nggak boleh cerita. Anakmu tiba-tiba pacaran sama orang lain, terus kemudian dia hamil di luar pernikahan. You nggak boleh cerita kepada siapapun. Orang boleh tahu, tapi kamu tidak boleh cerita. Wah, Pak, pendeta itu berarti munafik. Tidak, salah, saudara. Kamu hanya boleh cerita sama Tuhan. Kalau kamu cerita sama ruang publik secara vulgar, saya kasih tahu, kamu akan menimbulkan sebuah kepahitan kepada orang-orang di dalam hidupmu. Itu bahaya, saudara. Saudara bilang suamimu selingkuh atau istrimu selingkuh, saudara. Tiba-tiba istrimu bertobat, suamimu bertobat. Tetap orang yang ada di pikiran orang itu yang pernah dengar kesaksianmu itu membekas di pikiran mereka. Dan orang Indonesia itu sangat tidak fair mendengar cerita itu. Wah, itu orang brengsek, minta ampun. Pasti orang begitu. Karena kenapa, saudara? Ini adalah sebagai satu bagian butuh hikmah. Paulus menyatakan, aku ini menganiaya jemaat. Ada dosa yang lain? Saya yakin ada, tapi Paulus tidak mungkin cerita tentang hal ini. Dia hanya mau bercerita tentang hal-hal yang sangat khusus sekali, saudara. Ingat, saudara, saya kasih tahu bagi kita semua, tolong dijaga ranah wibawa dari setiap anggota keluargamu. Akhirnya kalau tidak dijaga, keributan terjadi dalam rumah tangga. Konflik terjadi, akhirnya susah mengampuni, dan akhirnya sudah tidak bisa move on. Tidak ada getaran lagi. Tidak ada rasa cinta lagi, hati beku, apalagi hubungan suami istri, sudah pasti tidak bisa berjalan. Kenapa tidak bisa jalan? Ya karena dua-duanya sudah menyimpan sebuah kepahitan yang tidak bisa move on, saudara. Ya ini susah. Makanya saya bilang bagi kita semua yang menyaksikan live Instagram ini, ada bagian yang kamu boleh cerita tentang hal itu. Tiba-tiba kamu tahu bahwa suami itu bisex, saudara. Dia suka dengan perempuan, dia suka sama laki-laki, kamu tangkap dia. You nggak boleh cerita sama siapapun. Kalaupun kamu cerita dengan hamba Tuhan pun tidak boleh membongkar itu di ruang publik dengan menyebut namamu. Tidak boleh. Itu tidak boleh, saudara. Harus sangat dijaga privasi itu supaya orang itu merasa diri punya harga diri yang baik. Nah, ini penting, saudara. Jadi orang itu yang berani terbuka, saudara, adalah orang yang tidak akan pernah dia terkungkung dengan sebuah kepenjaraan dalam hati dia. Hidup dia tidak dipenjarakan lagi, saudara. Tapi dia bisa move on, saudara. Karena kenapa? Dia berani jujur sama Tuhan. Gua ini begini loh, Tuhan. Kamu boleh sama Tuhan tuh curhat dengan bebas, saudara. Ungkapkan isi hatimu paling dalam. Bongkar itu siapa dirimu. Dibongkar, saudara. Kamu sakit hati sama dia, sama ini, segala macam. Kamu ada rasa sesuatu sama seorang ini. Kamu ada begini, segala macam. You boleh ceritakan itu sama Tuhan. Boleh. Karena Tuhan tidak mungkin bocor. Dia sangat jaga, saudara. Nah, ketika kita berani berbicara itu dengan bebas kepada Tuhan dan sampaikan sesuatu itu kepada Tuhan dengan bebas, engkau pasti bisa move on, saudara. Pasti itu, saudara. Karena kenapa? Paulus berani terbuka, saudara, dengan bebas dia sampaikan. Dia bilang, aku ini gini, tapi aku menganiaya jemaat. Dia kasih tahu, saudara, kepada siapa? Kepada orang Filipi. Tapi saya kasih tahu bagi saudara, ini penting sekali bagi kita. Kalau kemarin saudara baca Matius pasal yang ke-18, kalau engkau ada bertikai, engkau hanya selesaikan berdua 4 mata.
Kalau nggak bisa juga, panggil saksi. Kalau nggak bisa juga, disampaikan ruang jemaat. Supaya ada efek jerah. Itu dia poinnya. Nah, yang kedua, saudara. Kita bicara tentang move on ya. Di ayat 7 dan 8 itu, di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat 7 dan 8 itu bilang begini. Tetapi, kata Paulus, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Ini kata keuntungan dalam bahasa Yunani bentuknya jamak, saudara. Artinya Paulus mau berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi saya disunat pada yang ke-8. Saya ini orang bangsa Israel asli. Saya suka Bunyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian aku orang Farisi. Jadi yang dia anggap itu semuanya itu keren. Wibawanya luar biasa. Bangga dia dengan masa lalu dia. Segala macam. Dulu kuanggap untung semua itu, kata Paulus. Sekarang kata dia. Ayat 7. Kuanggap rugi karena Kristus. Saudara tahu, kata rugi itu bentuknya tunggal. Karena Kristus. Untuk menjelang Jumat Agung ini, saudara, saya kasih tahu. Waktu dia bilang, dosaku yang begitu, yang kuanggap bangga itu, saudara. Yang kuanggap untung itu, segala sesuatu yang kuanggap untung. Sekarang kuanggap rugi. Tunggal. Karena Kristus. Darah Kristuslah yang dapat memulihkan itu. Jadi ini kita penting, saudara. Yang hanya dapat menyelesaikan segala kepahitan dalam hidup kita. Hanya Kristus. Tidak ada lain. Ini dia penting. Yang hanya bisa menyelesaikan segala kepahitan dalam hidup kita. Hanya Kristus. Tidak ada yang lain. Yang hanya bisa menyelesaikan setiap dosa-dosamu yang begitu banyak. Hanya Kristus. Tidak ada yang lain. Karena saudara adalah milik Tuhan. Maka ketika segala sesuatu kuanggap untung karena Kristus. Kuanggap untung selama ini kuanggap rugi karena Kristus, saudara. Ini adalah poin penting, saudara, yang saya mau sampaikan bagi kita semua. Jadi yang tadinya Paulus itu berbicara kepada self-centris, tapi dia melihat kepada Kristus sebagai sentris dalam hidup dia. Itu penting, saudara. Jadi orang yang bisa move on, saudara, yaitu orang yang sadar diri bahwa apa yang selama ini dianggap untung. Wah, gue dapat laki kaya, ganteng, cantik, kaya raya, dan segala macam. Saya punya ini dulu, saya punya ini. Sekarang kau anggap rugi karena Kristus. Itu yang akan bisa membuat engkau move on. Kalau enggak, engkau ingat-ingat dulu, aku pernah kaya, Pak Pendeta. Rumahku dulu 1 hektar, Pak. Di mana? Di desa, Pak. Wah, hebat tuh, saudara. Dia kasih tahu kebanggaan dia tentang dia dulu siapa gitu. Nggak bisa move on dia. Beda nih, saudara. Maka saya bilang nih, kita kalau udah usia-usia masih muda, oke, saudara. Ingat, saudara, jangan sampai kamu post power syndrome. Dulu kamu pernah hebat, sekarang tidak lagi. Dulu kamu pernah kaya, sekarang tidak lagi, saudara. Dulu kamu pernah ganteng, sekarang sudah tidak lagi. Udah mulai keriput, saudara. Udah mulai kelihatan tua. Dulu kamu cantik, sekarang sudah tidak lagi. Karena udah mulai ada rekutan-rekutan di mukamu. Ya kalau kamu punya uang, tarik kiri, tarik kanan. Salah tarik, putus lo, gua kasih tahu. Maka saya bilang, bersyukurlah hari ini. Kita lihat nih kebaikan Tuhan, bersyukur aja. Apa yang kuanggap untung, selama ini kuanggap rugi lah, saudara. Aduh, nonsen. Lihat dunia hari ini seperti ini, saudara. Makin panik ya, saudara. Cina juga ternyata belum selesai juga masalahnya. Tapi kita lihat dari beberapa yang saya dapat video-video. Di Spanyol orang memuji Tuhan di jalanan. Di Amerika sekarang orang keluar memuji Tuhan juga di luar. Di beberapa negara, Tuhan, di Manado tadi saya lihat ada videonya, luar biasa sekali. Orang buat ibadah dari rumah, pendetanya pakai toa besar gitu, jadi mereka nyanyi di rumah pakai pakaian rapi. Ya good, saudara. Saya lihat nih sekarang orang sudah mulai cari Tuhan. Yang tadinya orang tuh susah banget cari Tuhan, yang gampang, yang datang ke gereja masa bodoh, oke, duduk, diam, ketawa, cekangat cengis. Yang penting pendetanya lucu, that's it, udah selesai, nggak dapat sesuatu, dan oke, sudah nggak dapat rasa. Sekarang sudah rasa itu luar biasa dalam hidupmu. Aku diam di rumah, engkau melayani itu. Kamu rindu kan mau bertemu di dalam gereja? Saya juga rindu, saudara. Siapa yang nggak rindu? Biasa khotbah. Kita bisa lihat orang di sekitar kita. Hari ini saya lihat saudara. Saudara bisa lihat saya nggak bisa lihat saudara. Jadi saya rasa, saudara, yang kurang lebih nih nonton tiap hari, saudara. Saya ngomong nih begini, saudara, saya rasa nih di dalam batin saya. Saya lagi bicara sama orang dan saya merasa bahwa saudara sedang menjawab apa yang saya sampaikan. Maka batin saya harus sampai dengan seperti itu, saudara. Kalau enggak, saya enggak merasa bonding dengan saudara ketika saya bicara seperti ini.
Saya tidak merasakan ada satu ikatan secara spiritual dengan saudara. Tidak bisa. Tapi karena ketika saya menyampaikan sesuatu dan saudara bisa mengikuti ini, program seperti ini, saya merasakan ada satu ikatan emosional yang kuat, saudara. Sehingga akhirnya saya sadar sendiri. Saya sadar, saudara, di hadapan Tuhan, bahwa memang kita tidak akan bisa tahu sampai kapan waktu ini. Tapi yang pasti tidak mungkin unlimited. Semua orang datang pada Tuhan. Dan saya punya keyakinan teguh, saudara. Ketika segala sesuatu selesai dan kita boleh beribadah lagi, saya yakin gereja akan makin banyak orang. Karena kenapa? Mereka haus datang. Ini yang disebut dengan penuaian besar terjadi di tahun ini. Ini adalah tahunnya. Saya yakin tentang hal itu, saudara. Bahwa akan terjadi penuaian besar di tahun ini. Dan saya aminkan itu, saudara. Dunia akan mengalami tuaian besar. Dan saya sangat yakin 1.000.000% pasti terjadi. Semua orang bingung datang pada Tuhan, saudara. Dulu yang kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya nothing, sekarang punya uang juga mau buat apa? Kamu mau pergi ke mall nggak bisa. You mau shopping apa nggak bisa. Punya duit mau pergi ke negara mana? Semua kena coronavirus, saudara. Mungkin orang yang kaya bisa pergi ke luar negeri kemanapun. Sekarang nggak bisa, semua ditutup, saudara. Saudara ada di sini. Ini Alkitab bilang apa dalam kitab Wahyu? Kamu mau cari kemanapun tidak akan bisa ada pertolonganmu. Hanya Tuhan yang memberikan pertolongan dalam hidupmu. Wow. Makanya saya bilang bagi kita semua, apa yang kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kita hidup aja oleh karena anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan. Kita bisa makan dan kita bisa menikmati hari ini semua oleh karena Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara yang menyaksikan acara ini, saya kasih tahu. Ingat baik-baik. Apa yang kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, kita harus sampai dengan titik itu. Udah dalam keadaan begini, stop dong. Jangan sombong-sombong lah. Ya udah, tenang aja. Nikmatilah kebaikan Tuhan hari ini. Karena kita tahu hanya Tuhan yang bisa menolong kita sampai hari ini. Poin ketiga. Engkau bisa move on itu apa? Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, kata firman Tuhan. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, ternyata apa yang tadi Paulus bilang, apa yang kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi. Bahkan segala sesuatu kuanggap sampah. Hebat, saudara. Saudara tahu kalimat sampah itu apa? Kotoran yang keluar dari tubuh kita. Kalimat bahasa kerennya, pup. Itu saudara kuanggap sampah, saudara. Sekarang segala sesuatu kuanggap sampah, saudara. Yang dibuang eskai balon dalam bahasa Yunani. Dimakan oleh anjing, dibawa pergi, udah selesai. Habis, selesai. Jadi kuanggap sampah sudah saat itu. Saudara sekarang mau cari apa? Mau cari apa sekarang? Cari uang? Nah, untuk apa? Saudara gak bisa buat apa-apa juga duit itu. Saudara mau punya apapun, sekarang gak bisa menikmati, saudara. Saudara hanya bisa di dalam rumah, engkau diam dan segala macam. Tidak bisa berbuat apapun. Engkau hari ini bisa menikmati kebaikan Tuhan aja. Kau anggap sampah lah. Jadi suami istri yang ribut, you stop lah ribut-ribut. Ngapain sih ribut-ribut? Bos, akhir zaman nih. Gak usah ribut-ribut. Kita yang selalu gontok-gontokan ego, udah cukup. Cukup. Apalagi saudara yang sekarang lagi ribut tentang warisan, saudara. Kamu mau ngapain bahas-bahas tentang warisan? Ribut tentang warisan, gontok-gontokan, mau bunuh-bunuhan. Untuk apa begitu? Kakak, adik, orang tua, anak berkelahi. Saudara, akhir zaman modelnya begitu sekarang. Maka saya bilang nih bagi kita semua, jaga hatimu. Jangan sampai hal itu jadi parah, saudara. Ini nih, kita nih di sini nih. Udah lupain. Kamu pernah gagal di pernikahanmu? Lupain, bos. Kamu pernah gagal dalam hidup? Lupain, buang itu. Jauh-jauh. Kuanggap sampah itu semua. Udah selesai, kita buang aja itu, saudara. Karena kenapa? Kalau kita nggak sampai dengan titik itu, sudah nggak akan bisa move on, saudara. Nggak akan bisa move on. Begitu-begitu terus, muter-muter di situ terus. Maka lihat ayat 13, firman Tuhan bilang apa? Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, kata Paulus. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kalimat dua kata kerja ini penting di ayat yang ke-13. Aku melupakan, garis bawahi, apa yang telah di belakangku. Kalimat berikutnya, dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Hebat, saudara.
Jadi saudara tidak akan bisa melihat ke depan, looking forward, tanpa engkau melupakan apa yang di belakang. Tidak akan bisa. Jadi engkau melupakan apa yang ada di belakang, baru engkau bisa mengarahkan diri dengan apa yang ada di depan. Engkau bisa move on, saudara. Jadi kenapa engkau tidak bisa move on? Karena engkau susah untuk melupakan apa yang ada di belakang. Kamu pernah disakiti oleh suamimu, oleh istrimu, dan anakmu, orang tuamu. Yuk tutup buku. Buang itu jauh-jauh. Lihat sekarang ke depan. Orang tuamu sudah meninggal, kakak-kakakmu sudah meninggal, adikmu sudah meninggal. Tadi saya lihat tuh. Seorang miliarder di Italia apa? Bener apa enggak ya? Saya rasa bener tuh. Keluarganya semua kena coronavirus, dia bunuh diri loh. Lompat dari atas karena duit terlalu banyak. Lompat dia dari atas. Kenapa? Nggak punya Tuhan. Ya kalau punya Tuhan tidak akan mungkin hari ini engkau stres, depresi menghadapi peristiwa yang terjadi. Nggak paranoid, nggak ketakutan segala sesuatu. Aduh, saudara, makanya saya bilang nih semua, kita melupakan yang apa di belakang, kita lihat ke depan. Ya. Nah sekarang kita harus optimis, saudara. Kita bangun sebuah pemikiran-pemikiran optimis. Saya tahu saudara menyaksikan live Instagram ini, mungkin papamu kena coronavirus dan dia sudah dipanggil Tuhan, mamamu kena coronavirus, atau adekmu dan segala macam keluargamu dan segala orang yang kamu kasih kena coronavirus kan udah meninggal. Terus mau ngapain lagi kita hari ini? Saya kasih tahu, coronavirus itu bukan yang membunuh mereka, tapi Tuhan pakai itu untuk memanggil dia. Karena Tuhan terlalu sayang buat dia. Karena hidup kita bukan ditentukan oleh coronavirus. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Saya sudah katakan bahwa hidup mati kita adalah mukjizat. Jadi orang dipanggil Tuhan bukan karena coronavirus, karena Tuhan. Kalau Tuhan mau sembuhkan, mau apa? Tuhan bisa sembuhkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah ini penting bagi kita semua. Jadi apa yang kuanggap, kita lupain semua yang ada di belakang. Saudara pernah dipukul sama suamimu, kamu pernah dilecehkan oleh istri, kita tutup hari ini, kita buang, kita lepaskan itu. Kita melupakan apa yang di belakang, kita lihat ke depan. Memutar-mutar kita pikirin nanti seperti bangsa Israel, ngebahas aja tentang di Mesir. Belajar dari Yusuf. Kita harus move on dong, melupakan, udahlah. Dia bilang sama saudara-saudaranya, ya udah gak usah pakai nangis, santai sini. Dipeluk sama Yusuf lo semua saudaranya, dipeluk semua. Dia bilang, ya udah lu gak usah pakai nangis. Tuhan yang bawa aku ke sini supaya untuk memelihara hidupmu. Hebatnya orang dewasa banget. Orang yang berpikir dewasa secara rohani begitu cara berpikirnya. Kalau nggak kita putar-putar di situ, siapa sih yang nggak pernah kecewa, sakit hati dan segala macam. Tapi kita harus move on dong, lihat ke depan. Supaya kita ini bisa bergerak maju ke depan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah kalau kita tahu begitu, kita bersyukur saudara. Karena kenapa? Tuhan itu tidak pernah salah saudara. Menempatkan orang-orang yang tepat. Artinya apa? Kendati suamimu itu nggak benar, istrimu nggak benar, Tuhan yang tempatkan dia. Karena kamu sebelum menikah, kamu tanya Tuhan kan? Dia dari Tuhan atau tidak? Itu kan resiko. Nah ini penting saudara. Ayat 14, kalimatnya yaitu apa? Dan berlari-lari katanya. Kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi ternyata dalam bagian ini, aku melupakan yang ada di belakang dan mengarahkan diri ke depan dan berlari-lari sampai dengan tujuan. Apa artinya? Sudah lupakan ke belakang, sudah looking forward, tapi diam di tempat. Itu juga bahaya. Harus apa? Moving, saudara bergerak. Saudara harus do something, saudara. Jangan nothing to do. Harus ada lakukan sesuatu yang luar biasa. Kamu berlari dengan kuat untuk sampai dengan tujuan. Untuk engkau mendapatkan sebuah hadiah. Jadi orang yang move on adalah dia berlari dengan penuh tujuan, dia lari ke depan. Karena dia tahu di akhirnya dia akan mendapatkan sebuah hadiah. Itu poin penting. Oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, engkau sangat menikmati hari ini. Sudah, jangan diingat-ingat lagi. Kamu udah mulai lihat, badan gue udah mulai kendor nih. Gue udah gak cantik seperti dulu, gak ganteng lagi seperti dulu. Udahlah, gak apa-apa. Penting hidung jangan pindah ke belakang. Jangan kuping pindah ke depan. Oh kan kacau bos. Nikmatilah hari ini. Karena Tuhan tuh tahu yang terbaik buat saudara. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, saudara sudah mengerti tentang arti move on itu apa. Sehingga saudara itu tidak sampai ada dalam satu ruang hampa saudara. Jadi move on itu yang pertama adalah saudara harus berani jujur tentang siapa saudara. Orang yang tidak berani jujur tentang siapa dia secara khusus, tentang dirinya,
Dia akan dihantui dan dia tidak akan bisa maju ke depan. Yang kedua, kalau orang itu sudah jujur, maka dia harus punya komitmen bahwa apa yang selama ini kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi kebanggaanmu, kehebatanmu, kebolehanmu, kekuatanmu, pokoknya segala macam. Engkau menjadi public figure dan apapun itu, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Yang ketiga adalah bukan hanya sampai di situ, saudara, tapi kamu melupakan apa yang ada di belakangmu dan mengarahkan diri dengan apa yang ada di depan, saudara. Ketika engkau mengarahkan diri kepada di depan, artinya kamu sudah mampu untuk melupakan apa yang di belakang. Jangan sekali-kali mengarahkan diri ke depan kalau tidak bisa melupakan apa yang di belakang. Tidak bisa. Nah, ini penting, saudara. Kayak saya bilang, ini dasar penting. Kalau kita ini dari keluarga yang broken home, saudara masih gadis atau masih bujang dari keluarga yang broken home, papa mamamu sudah bercerai dan kemudian kamu menikah, kamu harus mengalami pemulihan, saudara. Kalau enggak, itu akan jadi masalah ketika ada dalam rumah pernikahan. Kamu menikah dengan pasanganmu, nanti ungkit-ungkit tentang cerita dengan keluargamu, itu nggak bagus. Misalnya kamu seorang laki-laki, kamu lihat istrimu ini persis mamamu yang tidak pernah menghargai papamu. Kamu ngomong nanti, kamu ini seperti mamaku ya. Kenapa? Selalu ngelawan sama papa. Kamu selalu bawa masa lalumu dalam keluarga. Itu yang gak boleh. Itu yang bisa bikin rusak keluarga. Jadi ada kegagalan-kegagalan di masa lalu gak boleh dibahas lagi. Contoh, misalnya dulu suaminya ini playboy sebelum menikah dengan saudara. Dia gonta-ganti pasangan dan segala macam. Dan nikah sama saudara, dia udah gak playboy lagi, dia setia sama saudara. Tapi saudara ketika konflik sama dia, kamu ngomong sama dia. Ah, dasar lo. Ngomong macam-macam, saudara. Lalu kan laki ini kan, pokoknya kemana nyemplok segala macam. Gak bagus, saudara. Ini gak boleh ngomong kayak gitu. Karena itu masalah udah selesai. Gak usah dibahas lagi. Peristiwa-peristiwa yang udah usah gak usah dibahas. Nah itu sering sekali itu yang menjadi masalah, saudara. Yang berulang-ulang kali dibahas-bahas terus, saudara. Itu yang selalu kita ribut nih, saudara. Selalu ribut dan selalu terjadi konflik. Nah itu konflik itu yang bisa memperuncing. Nah akhirnya waktu terjadi konflik, satu masalah, muncul lagi masalah yang baru. Mulai dia bergaining, dia sakiti suaminya karena ingetin masa lalu. Dia juga ingetin, emang lu siapa dulu? Gue juga dapat lu kan, lu udah gak bener dari dulu. Nah udah mulai sakit hati juga dia. Dia sakit hati, ini istrinya, dia juga sakit hati. Ribut, saudara. Putar-putar di situ. Jadi masalah, saudara. Nah ini dua-duanya gak bisa move on. Udah rumah tangga dijalankan aja. Yang penting statusnya pernikahan, tapi sudah gak ada sayang. Bahaya, saudara. Saling tipu-tipu. Udah gak bisa. Dijanjiin ini begini, lakinya ternyata bohong. Istrinya juga merasa begini, segala macam. Aduh, saudara, ini selalu jadi masalah momok yang luar biasa. Kalau kita tidak bisa melupakan, jangan sekali-kali bisa mengarahkan ke depan. Pasti munafik. Tapi kalau kita berani melupakan tentang hal-hal itu, kita bisa lihat ke depan. Maka saya bilang, bagi saudara yang masih pacaran, ngomong sama pacarmu jujur-jujur ya, saudara. Sama dia, kamu udah tahu latar belakang saya. Kamu jangan ungkit-ungkit saya nanti ketika di pernikahan. Begitu juga kasih tahu, ngomong ada komitmen, kalau nggak usah dibahas. Kalau di pacaran selalu ganggu-ganggu, alah kamu kan ini dulu. Udah, jangan diterusin. Karena nanti di nikah dia akan lebih bahaya lagi. Itu yang membuat kita terluka. Kita pikir dia udah bisa terima kita apa adanya. Ternyata dia tidak bisa terima kita apa adanya. Itu masalah. Itu masalahnya dari situ. Ulang-ulang kali itu terus yang dibahas. Atau kalau dalam rumah tangga, udah nikah 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Udah ada masalah yang dulu-dulu, udah selesai, nggak usah dibahas-bahas lagi. Kalau enggak ya ini nggak bisa move on. Rumah tangga gitu udah. Akhirnya sudah nggak ada peningkatan. Kasihan. Kita lihat kasihannya bapak ibu itu ya. Kenapa mukanya kok kenapa ya? Kayak tertekan istrinya begitu loh. Suaminya juga kayaknya begitu berat sekali. Aduh kasihan sekali, saudara. Ini akhirnya menumpuk, masalah ini jadi penyakit. Nah ini gak bagus, saudara. Karena ditumpuk, itu masalah ditahan. Dia gak berani ngomong kepada pasangannya. Karena berat hati dia begitu. Juga sebagai anak, kita sebagai orang tua lebih sayang sama si A, sama si B. Waduh, ditampilkan di depan umum lagi. Terus kemudian ngomong lagi ini sekali. Ribut ini. Punya kepahitan lagi. Nanti tuh anak ketika dia menikah, dia akan lakukan hal yang sama. Karena biasanya begitu. Dari satu kesalahan muncul kesalahan-kesalahan berikutnya lagi. Lihat sih. Lihat, perhatikan baik-baik. Di Alkitab banyak cerita tentang hal itu. Waduh, ada pemilahan kan, saudara?
Ishak, Yakub dan segala macam, saudara. Esau, aduh, Esau dan Yakub, saudara. Itu kan ada masalah, saudara, di situ. Ada pemilahan yang setelah terjadi konflik yang luar biasa. Muncul lagi namanya Ishak, terus ada Ismail dan segala macam, ribut lagi. Aduh, ini ribut terus nih, saudara. Karena masalah itu dimulai dengan sebuah hal-hal yang tidak perlu harus dibahas, saudara, tapi itu terlalu muncul di dalam kehidupan kita. Maka kita bilang jelas, yuk kita lupakan apa yang di belakang, kita lihat ke depan. Nah, kita sepakat dulu nih, supaya kita bisa lanjut. Untuk saya bahas pertanyaan ini. Saudara mau nggak melepaskan semua ini? Yaitu apa? Kita harus jujur untuk mundur ke belakang. Lupakan yang ada di belakang. Kita lihat ke depan. Yuk suami istri ini di masa-masa hari ini, saudara. Saudara bangun mesbah keluarga. Ngomong suami istri itu tanpa dengan anak-anakmu. Duduk berdua lah. Ngobrol baik-baik lah. Yuk kita udah lupain ya. Nggak usah dibahas ya. Tentang masa lalu saya. Masa lalu kamu. Dalam rumah tangga ini kita pernah dibuang aja. Nggak usah dibahas. Satu sama lain dibuang aja. Dilepaskan aja. Nah itu orang dewasa, saudara. Supaya kita bisa mengarahkan diri ke depan. Nah harus ada satu sama lain komunikasi yang jujur. Nah ini penting, saudara. Apalagi saudara yang masih punya hubungan dalam pengertian masih pacaran segala macam, jangan terlalu berlebihan dulu deh, karena nanti akhirnya jadi dampaknya fatal. Kita nggak bisa move on, saudara. Waduh dia orangnya baik ya, pacar saya tuh orangnya baik ya, udahlah ada yang lebih baik dari dia. Kalau kamu putus sama pacarmu, padahal dia orang yang baik, saudara, kamu nggak bisa move on sama dia. Tunggu, Tuhan punya maksud. Kalau kamu berdoa, kenapa kamu putus sama dia? Itu berarti kan Tuhan punya maksud. Nanti Tuhan akan berikan sesuatu yang baru nanti kamu dengar, oh ternyata Pak dia brengsek. Baru tahu sekarang. Kadang-kadang waktu peristiwa itu terjadi kita nggak tahu. Tapi Tuhan itu tahu dan Tuhan sayang buat kita. Maka dia jauhkan kita dari setiap masalah itu. Maka dia lepaskan kita. Oke, saudara. Dari saudara tahu ya. Move on itu yang pertama adalah dia harus berani jujur tentang diri dia di hadapan Tuhan dulu. Itu penting. Dia tahu dulu kelemahan dia. Yang kedua, dia harus jujur bahwa apa yang selama ini dianggap itu menjadi kehebatan dia. Ya stop lah. Ini dunia udah mau berakhir nih. Nggak usah lagi begitu-begitu. Udah aku anggap sampah lah semua ini. Kita buang nih, saudara. Apa yang aku anggap untung, aku anggap rugi deh sekarang hari ini. Artinya apa? Kita udah nggak bisa dulu, saudara punya uang bisa atur-atur orang. Nggak bisa lagi begitu sekarang. Nggak di zamannya lagi begitu. Sudah sekarang udah cukup lah Tuhan. Aku belajar untuk merendahkan hati. Dan aku anggap sampah semua itu. Itu penting. Yang ketiga adalah kamu berani melupakan apa yang ada di belakang. Lihat ke depan, tatapan ke depan, melangkah dengan baik. Mengarahkan diri ke depan itu dengan kalimat yang baik. Dan yang keempat, jangan hanya mengarahkan diri ke depan walaupun engkau sudah melupakan. You harus berlari dengan kuat. Bagaimana cara berlari dengan kuat? Itu saya bilang devotion. Harus ada perenungan firman Tuhan tiap hari. Punya jam doa dengan Tuhan. Kamu makin dekat dengan Tuhan, indahlah pokoknya. Karena komunikasi kita makin intens kan. Kalau kamu komunikasi dengan Tuhan intens dengan luar biasa, aduh saudara, kamu nggak mungkin takut dengan yang hari-hari ini terjadi. Kita tahu korban hari ini apa yang positif ya, bukan korban ya, positif coronavirus sampai menyentuh 2000. Mungkin akan mengalami lompatan-lompatan juga. Ya udahlah, saya tahunya itu hanya sampai di sini pasti Tuhan akan tolong. Itu aja. Ya doa kita dengan musim bulan April ini, dengan musim panas gini, saya yakin supaya ada ya turun dikit lah ya. Udah kita nggak usah bahas-bahas lagi segala sesuatu. Jadi di rumah tangga nggak usah dibahas, kamu pernah ditipu nggak usah dibahas, dibuang aja tuh masalah-masalah itu. Supaya kita bisa move on. Kalau nggak repot, aduh saya pernah disakiti, udahlah cukup lah kayak gitu-gitu ya. Oke, saya akan bahas pertanyaan ini. Saudara-saudara, nanti saya akan memberikan pengumuman di akhir live Instagram ini buat saudara sekalian. Oke. Saya ada pertanyaan di sini. Sudah mengampuni tetapi pada saat tertentu ingat-ingat jadi kecewa lagi. Iya nggak usah diingat. Sudah mengampuni, kalau ingat-ingat lagi jadi kesal lagi. Ya udah nggak usah diingat. Jadi kalau setiap ingat, Tuhan tolong saya dalam nama Yesus. Begitu aja, sederhananya kok. Apa seseorang bisa melupakan kesalahan seseorang di masa lalu, padahal kesalahan tersebut salah paham. Sudah dijelaskan tapi diabaikan. Udah nggak usah dibahas. Yang peritilan-peritilan kayak gini nggak usah diributin lah. Ini masalah remeh-temeh sebenarnya sih ya. Oke, keinget sama kenangan-kenangan yang udah dilewatin sama pacar ya mungkin ya, gitu ya, mungkin ya. Saya nggak tahu nih karena pacar saya nggak seorang cewek nih ya. Jadi pernah punya keinget dengan
sama-sama kenangan, ya udah diingat aja, tapi jangan terlalu berlebihan, setan masuk ntar. Biasanya inget-ingetan tentang mantan-mantan pacar itu bikin setan masuk tuh. Ya, saudara harus move on ya saudara ya. Teringat dikit, oke. Kalau ingat terus, itu setan. Baru akhirnya kedagingan. Akhirnya kamu jatuh dalam dosa. Oke, bagaimana cara Pak menghilangkan trauma ketakutan? Oke, jadi gini, trauma ketakutan memang ini tidak mudah saudara ya. Jadi itu harus ada terapi yang tepat. Jadi kita mengertinya pneumo psikis, pneumo somatis. Jadi saudara harus bersandar terus pada Tuhan. Jadi trauma-trauma itu harus dipatahkan saudara. Nah sambil dipatahkan dilatih. Nah dilatih itu malah psikologi ya. Tetapi yang paling penting hubunganmu dengan Tuhan dulu baik. Nah kalau kita sudah minta tolong sama Tuhan, terus kemudian baru kita latih secara emosi kita bagaimana. Jadi saudara takut dalam hal apa? Ada orang yang takut naik pesawat saudara. Nah harus dilawan naik pesawat gitu loh. Saudara ada yang takut dengan lihat tabung gas. Saya dulu tabung gas takut saudara. Sekarang ya enggak lah. Karena saya lihat tabung gas meledak di depan saya waktu masih kecil, trauma saya. Jadi kalau lihat tabung gas kabur bawahnya. Tapi lama-lama saya pantengin, beraniin. Itu namanya kayak terapi healing ya, untuk tahap demi tahap begitu. Nah itu bagi saya itu terapi healing. Tapi yang paling penting kita bersandar sama Tuhan ya. Bagaimana melepaskan kepahitan? Nah melepaskan kepahitan itu yang tadi saya bilang klasifikasi dulu. Kenapa kamu punya kepahitan dengan siapa? Nah sampaikanlah sama Tuhan. Tuhan saya sakit hati loh sama si A. Kenapa? Dia brengsek banget dulu sakiti saya. Dia selalu beginiin saya dan bla 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 ini. Nah itu dia saudara. Saudara sampaikan aja. Saudara nggak suka sama orang itu, sampaikan aja. Saya nggak suka sama dia Tuhan. Tuhan ini kenapa tukang bohong nih orang. Nah begitu ya. Jadi hal-hal itu disampaikan aja. Bebas kok untuk bicara sama Tuhan. Paling Tuhan hanya tersenyum aja saudara melihat kayak gitu. Tapi oke, yang paling penting ada keterbukaan. Pak, bagaimana caranya untuk move on? Tadi saya sudah jelaskan ya berdasarkan firman Tuhan. Oke. Karena masih cinta dari zaman sekolah, tapi dia sekarang udah punya istri Pak dan anak. Bagaimana? Ya udah dong, pacaran waktu SMP. Terus sekarang dia udah punya istri sama anak. Ya udah, terus ngapain? Jangan. Kamu kan juga udah punya suami juga kan. Hati-hati ya saudara, nggak boleh kayak begitu. Ini setan yang masuk begini nih. Nah setan itu mengingatkan kita tentang masa lalu kita, supaya kita berbalik lagi sama dia. Karena kenapa? Saudara ternyata pas suamimu yang hari ini ternyata brengsek kan. Jangan salah. Jangan-jangan ini teman bekas pacarmu waktu SMP atau SMA. Saya nggak tahu waktu SD atau TK ini saya nggak ngerti lagi. Ya jadi saya nggak tahu saudara. Jangan-jangan dia lebih buruk daripada suamimu. Nah hati-hati. Karena kelihatannya bagus di depan. Bos saya kasih tahu ya. Orang itu dilihat di depan oke. Di dalamnya oh Tuhan Yesus. Kenal dulu masuk ke dalam. Ngeri. Ya kan. Dulu pendiam. Sekarang ajaib pertolongan Tuhan. Ya. Dulu pendiam. Sekarang kalau ngomong gak pernah berhenti. Pegang aja mulutnya. Dalam nama Yesus. Gitu. Dipegang lagi pasti mulutmu. Ribut lagi. Kepahitan lagi. Gak akan bisa move on lagi. Wah repot dah ya gak. Oke. Jaga jarak agar kalau sudah tidak sabar jadinya tidak kurang ajar terhadap mertua. Apa sih nih? Nggak jelas nih. Oke deh. Apakah jaga jarak dengan mertua yang sering tidak menghargai kita itu salah? Jaga jarak sama mertua. Aduh, tidak menghargai kita. Ya udahlah, tetaplah hubungan baik dengan mertua ya. Dan baik aja dengan mertua biasa ya gitu. Udah nggak usah disakiti, nggak boleh orang tua. Harus hormat ya sama orang tua ya. Ya udah jaga jarak, nggak usah dijaga jarak. Sekarang udah ada jaga jarak kok gara-gara coronavirus. Nggak usah repot-repot ya. Pak, tidak bisa keluar dari zona nyaman nih Pak. Berdoa. Kalau nggak bisa keluar nanti diekbalo kata Tuhan, ditendang keluar loh. Karena kenapa? Kalau kita terlalu di zona aman, kita nggak ada fight lagi spirit kita. Dari juang hidup kita nggak ada. Kita udah di situ udah terima dan segala macam. Nah hanya terima begini nggak akan kamu punya kerja keras. Begitu bahaya sekali saudara ya. Selalu teringat kenangan-kenangan yang muncul. Nggak apa-apa teringat kenangan yang muncul. Yang nggak boleh apa teringat terus dan terus-terusan tiap hari. Setan tuh. Oke. Saya menceraikan suami saya karena dia selingkuh. KDRT, judi, narkoba. Saya Saya sulit berdamai dengan semua, termasuk diri saya. Wih, ngeri dong ini. Kamu dapat suami komplit. Ini bukan paket hemat lagi. Paket komplit, ini semua ada dia. Segala dosa dia ada di situ.
Ya saudara, saya kasih tahu, kalau suamimu brengsek dengan kalimat yang tadi, narkoba dan segala macam, kamu jangan sakit hati sama dia. Ngapain sakit hati sama dia? Orang dia yang salah kok dengan dirinya. Kenapa juga kamu tidak bisa berdamai dengan dirimu? Jadi intinya adalah dirimu. Kenapa kamu tidak bisa berdamai dengan dirimu? Kalau kamu sudah didamaikan oleh Tuhan, harusnya kamu berdamai dengan dirimu, supaya kamu bisa melihat orang. Unconditional love yang kemarin saya sampaikan. Oke? Ya udah terima. Nah kan kamu waktu nikah sama dia udah tahu kalau dia brengsek. Masa sih dia pakai narkoba, apa judi segala macam? Itu waktu nikah. Enggak, saya yakin sebelumnya sudah lakukan itu. Tapi kamu tutup matamu, tutup telingamu, dan kamu paksa untuk menikah. Welcome to the jungle. Oke Pak, ditinggalkan orang-orang yang kita sayangi yang sudah meninggal di dalam Tuhan. Ya udah, terus mau ngapain? Orang itu udah meninggal di dalam Tuhan. Ya kamu harus move on dong. Udah ngapain kita nangisin terus? Belajar dari Daud. Daud puasa supaya anaknya itu tidak mati. Anaknya mati. Selesai anaknya itu mati apa? Dia makan lagi, udah nggak puasa. Itu move on saudara. Udah meninggal, udah selesai. Kita terus ngapain? Kita masih ada hidup lagi ke depan. Selagi masih hidup kita lakukan sesuatu yang baik. Itu penting. Masih belum ikhlas Pak buat lepasinnya. Belum ikhlas lepasinnya. Lah emang mau kenapa? Aduh Bu, kasihan banget sih. Masih belum ikhlas buat lepasinnya. Nggak tahu deh Bu. Kalau udah berkeluarga ya nggak boleh Bu. Kalau masih pacar lepasin aja Bu. Kalau seandainya Mbak apa ini, Mbak apa Nona apa siapa, lepasin aja. Kalau orang itu menurut pandangan kamu secara logika, aduh kayak ini orang keras, lepasin aja. Karena kenapa? Udah lepasin aja. Logika kamu udah bener itu. Kenangan terindah yang pernah dilewati Pak. Ya ilah, apaan sih? Saya melupakan. Ini udah tadi ya. Oke. Oh ya, saya melupakan kesalahan mantan saya, tapi saya nggak bisa berhenti mengasihi dia Pak. Apakah itu tanda masih cinta? Iya kali ya. Saya melupakan kesalahan mantan saya, tapi saya nggak bisa berhenti mengasihi dia. Apa itu tanda masih cinta? Mungkin. Iya mungkin masih cinta kamu ya. Ya udahlah. Ya, tapi dia punya buat salah sama kamu. Ya udah, nanti kalau dia nikah dia lebih buat salah lagi, kamu repot loh. Udah berdoa lagi lah minta Tuhan. Ini kayaknya, oh ya seorang gadis ya, anak gadis ya. Udah tenang aja. Minta sama Tuhan, nanti biar Tuhan kasih yang terbaik buat kamu ya. Oke, shalom Pastor. Kenapa saya gagal move on dengan pacar saya? Udahlah. Pacaran udah gagal move on aja udah, nggak apa-apa. Cari, berdoa, Tuhan kasih yang terbaik. Pak Petra mau tanya Pak, bedanya move on sama dendam apa Pak? Oh, beda banget. Move on itu saudara melupakan, lihat ke depan. Dendam itu kamu simpan, kamu sakit hati, kamu simpan terus di dalam hatimu, kamu tidak akan bisa move on. Nah, itu beda banget, jauh langit dan bumi. Shalom Pak Petra, mau tanya bagaimana kita menghadapi teman yang selalu baper? Ya, nggak usah ditemenin. Temen orang baper, nggak usah ditemenin bos. Ngapain main perasaan? Dikit-dikit baper, capek hati saudara, makan hati saudara. Ntar ya, oke Pak, makan hati nanti kena asam urat, jangan. Pak, bagaimana menghadapi sikap suami yang tertutup dengan keuangan, nggak pernah menafkainya? Loh, emang waktu nikah bagaimana komitmennya? Harus dong terbuka. Enak aja nggak pernah menafkahi, ngeri banget. Oke, apakah lebih baik terus bersamanya sembari healing atau menjauhi dengan kepahitan? Loh, kalau kamu udah menikah nggak bisa saudara. Nah, kalau menikah harus terima dia apa adanya. Oke. Pak, suka ceritain masa lalu yang menyakitkan untuk tujuan kesaksian, apakah tandanya belum move on? Oke, tadi saya sudah kasih tahu sama saudara. Suka ceritain masa lalu yang menyakitkan, nggak usah. Kalau cerita untuk masa lalu saudara, saya kasih tahu hanya sekali aja, nggak usah cerita berulang-ulang kali. Masa saya cerita ini saya begini, tiap hari saya bilang saya ini begini. Ya nggak usah begitu. Udah masa lalu udah cukup. Sekali aja cerita kesaksian. Di gereja lain mungkin udah cukup, udah nggak usah lagi. Karena kalau cerita terus tentang masa lalu, hati-hati loh, setan masuk loh. Nanti akhirnya kamu diingatkan lagi dengan pahitan itu. Pak, selain doa, apa yang harus saya lakukan untuk betul-betul maafkan suami yang selalu berlaku kasar Pak terhadap saya? Oke, gampang. Ya selain berdoa ya saudara harus minta sungguh-sungguh penyelesaian sama dia. Ketemu lagi dengan pendeta yang pernah berkati kamu supaya dapat diselesaikan dengan baik. Oke, shalom Pak. Kalau selalu mengungkit masa lalu, bagaimana Pak? Selalu membandingkan dengan orang, itu yang saya bilang. Tidak boleh lagi mengungkit tentang masa lalu dan membandingkan. Apalagi membandingkan.
Itu istrimu lebih bagus ya, bagusan dia lu mah dibanding orang itu. Wah, itu bahaya saudara. Banding dia, dibanding-bandingkan tuh jadi masalah loh. Berada dalam zona nyaman dan terlalu banyak menaruh harapan lebih bahaya sekali. Jangan sampai ada di zona aman terlalu berlebihan. Kamu akan menjadi masalah serius dan menaruh harapan lagi dengan orang. Nggak boleh. Oke Pak, kalau udah beberapa kali move on di masa lalu, sampai kapan kita harus stop move on? Loh, setiap peristiwa itu ada peristiwa yang menjadikan kamu harus keluar dari area itu. Ada masalah lagi, keluar lagi dari itu. Ada masalah, harus keluar dari itu. Jadi kita itu ada dalam setiap part dalam hidup kita yang sering sekali membuat kita jadi terluka. Saudara harus keluar dari masalah itu. Harus keluar. Supaya apa saudara? Supaya ada lompatan saudara. Nah, masuk ke satu tempat, ada orang begitu, kamu harus keluar. Ada begini, harus keluar. Jadi setiap saat saudara harus membenahi hidup saudara dengan tepat. Nah, ini penting sekali ya saudara ya. Oke. Pak, bagaimana caranya menghilangkan? Oke, tadi saya sudah sampaikan ini ya. Sudah 10 tahun tapi sakit hati Pak sama suami. Masih suka teringat kalau lagi berantem. Nggak usah diingat-ingat Bu. Ya udah, mau diapain lagi? Nggak usah diingat-ingat. Udah 10 tahun, udah cukup. Nggak usah dibahas lagi. Harus ada penyelesaian total ya. Terlalu fokus sama satu hal hingga lupa bahwa perjalanan hidup kita masih panjang. Terlena dengan memori. Kenangan ya Pak? Iya benar. Ini penting ya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, ini penting sekali untuk kita pahami. Yang tadi saya sampaikan, semua hampir sama. Harus kita mengalami satu pembaharuan. Jadi orang yang move on, saya kasih tahu ya, ulang sekali lagi terakhir. Yaitu saudara harus jujur dengan Tuhan dan siapa saudara yang sesungguhnya. Yang kedua adalah saudara harus menganggap bahwa semua itu rugi karena Kristus. Yang ketiga, saudara harus melupakan apa di belakang, menatap ke depan apa yang harus saudara kerjakan. Dan yang kelima, saudara menganggap sampah dan kamu berlari sampai dengan tujuan. Ini penting yang saya mau sampaikan bagi kita semua. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kita dalam konteks move on ini, kita harus sama-sama berubah supaya kita bisa menemukan satu pemikiran seperti apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu, di akhir dari live Instagram saya ini, saya mau sampaikan bagi saudara-saudara sekalian, esok hari itu saya tadinya akan membuka ruang Q&A, tetapi saya akan membahas saudara karena esok adalah hari Sabtu, dan minggu depan saya hanya melakukan live Instagram itu hanya 3 kali saja saudara. Yang pertama adalah di hari Selasa minggu depan, dan kemudian dan hari Kamis. Selasa, Senin istirahat, Selasa kita live Instagram, Rabu istirahat, Kamis kita akan live Instagram lagi, dan kemudian hari Sabtu saya akan buat dalam bentuk live juga tapi di YouTube. Kita akan masuk di situ juga berbeda, live-nya seperti ibadah, ada praise and worship, dan kemudian ada khotbah. Itu nanti ada di YouTube di jam 7 malam di hari Sabtu minggu depan. Dan Sabtu depan ini, esok hari, kita akan ngebahas saudara tentang akhir zaman saudara. Kita akan bicara tentang akhir zaman untuk meng-closing semua peristiwa yang sudah kita sampaikan, saya sampaikan di belakang. Oleh karena itu kita akan bahas tentang akhir zaman, tentang tanda-tanda dan apa yang akan terjadi ke depan ini. Oleh karena itu kita akan kupas esok hari tentang akhir zaman. Ruang tanya jawab saya akan berhentikan dan nanti saya akan fokus untuk menyampaikan firman Tuhan. Nanti ruang tanya jawab akan saya baca langsung aja live ketika saudara memberikan pertanyaan tentang topik akhir zaman. Jadi besok kita akan membahas topik tentang akhir zaman. Oleh karena itu kita berdoa saudara, supaya hari ini kita dengar juga bahwa di Bandung, bahwa salah satu gereja di GBI di Bandung itu hampir 200 orang dinyatakan positif coronavirus. Kita tahu juga banyak orang yang sedang menghadapi masalah hari-hari ini, guncangan-guncangan hidup. Ya kita berdoa supaya Tuhan melepaskan mereka dari virus ini, dan supaya esok-esok hari kita lihat menjadi coronavirus di Indonesia makin lama makin turun landai, tidak ada lagi suspek-suspek yang baru dan segala macam. Kita berdoa supaya kita dijauhkan dari setiap masalah itu, dan kita yakin dan percaya Indonesia pasti akan diberkati, seluruh dunia akan diberkati, dan kita makin dekat dengan Tuhan, makin melekat dengan Tuhan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidup mereka masing-masing, dijauhkanlah dari mara bahaya, dari penyakit, dari virus penyakit, ditolak dalam nama Yesus, supaya mereka menjadi ciptaan yang diberkati Tuhan dan selalu dijaga oleh Tuhan. Satu persatu diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Biar damai sejahtera Allah menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan ketemu esok hari jam 7 malam dan kita akan membahas tentang topik akhir zaman. Oleh karena itu, saudara selalu hadir di dalam topik ini karena kita akan mengupas langsung tentang Bible
bicara tentang akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.